Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara, semoga Ibu Bapak dalam keadaan sehat, selalu dipelihara oleh Tuhan, merasakan kasih dan anugerah dari Tuhan yang luar biasa setiap hari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca merenungkannya, sesuai bacaan hari ini di Gereja Toraja, di Kejadian 41 ayat 37 sampai 45. Kejadian 41 ayat 37 sampai 45. Sebelum membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk segala kasih-Mu bagi kami. Sungguh kami sadari kami ciptaan, kami tak berdaya. Engkaulah pencipta kami yang sepenuhnya berdaulat, berkuasa penuh atas hidup kami. Dan Engkau melimpahi kami berkat baik yang sementara maupun yang kekal selama-lamanya. Kehidupan di sorga yang Tuhan pastikan bagi setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepadamu. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami terbatas dan kami memohon kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus menolong kami memahami firman Tuhan, dikuatkan, diteguhkan untuk makin percaya sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Hari ini Jumat 14 Agustus 2020, bacaan dari Gereja Toraja, Kejadian 41 ayat 37 sampai 45. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawai, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, si orang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Pahaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya beri tema renungan, ditinggikan karena Tuhan. Ditinggikan karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, posisi tinggi atau jabatan tinggi dicari oleh banyak orang. Dan orang berjuang dengan usaha keras, dengan berbagai cara untuk mencapai posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi. Dan dalam banyak hal itu tidak salah, itu benar-benar saja, baik-baik saja. Tetapi mungkin juga dalam prakteknya banyak hal yang keliru, yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak bermoral atau bahkan hina. Nah, dalam bacaan kita, Yusuf yang seorang masih muda, usianya 30 tahun, disebut di ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, 30 tahun. Jadi masih sangat muda. Dan juga Yusuf adalah seorang tahanan, jadi dia muda, 30 tahun, juga seorang tahanan karena dia diambil dari penjara
Dan Yusuf dipenjara bukan karena kesalahannya, tapi karena menolak untuk berzina dengan istri Potifar. Dan ia difitnah oleh istri Potifar bahwa ia mau menggauli Yusuf, padahal kebalikannya lah yang terjadi. Jadi dia dipenjara bukan karena kesalahan, tapi semata-mata karena fitnahan. Jadi dia muda, dia berasal dari penjara. Dan yang ketiga, Yusuf bukan orang Mesir. Dia orang Ibrani yang datang di Mesir karena dijual oleh saudara-saudaranya. Jadi sebenarnya terlalu banyak alasan pada diri Yusuf untuk tidak menjadi pejabat. Dia orang asing, bukan orang Mesir. Dia masih muda. Dan yang berikutnya, dia dari tahanan, dari penjara. Tetapi oleh pimpinan Tuhan, oleh cara Tuhan sendiri, Yusuf kemudian dalam bacaan kita diakui oleh Firaun, Raja Mesir, sebagai orang yang penuh dengan roh Allah, ayat 38. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Tidak ada orang yang berakal budi. Jadi yang tua sekalipun, orang Mesir sekalipun, tidak dipenjara sekalipun, tidak ada yang lebih berakal budi, tidak ada yang lebih bijaksana selain Yusuf. Memang dikatakan di ayat 24, ya, Firaun berkata, telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepada aku. Jadi Firaun sudah menceritakan dua mimpinya kepada ahli-ahli di Mesir, tapi tak satu pun yang bisa mengartikan mimpi dari Firaun. Tapi ketika Yusuf dipanggil dari penjara, Yusuf oleh tuntunan roh Allah bisa mengartikan mimpi itu, dan memang mimpi itu menjadi kenyataan. Bahwa ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kelaparan, itulah arti mimpi, dan itu mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Dan karena itu Firaun memberi posisi yang tinggi sekali. Ya, posisi yang tinggi sekali bagi orang yang sesungguhnya hitung-hitungan manusia, logika kita tidak layak untuk itu. Tidak pantas untuk itu. Sekali lagi saya ulang, mengapa dia tidak pantas? Dia muda, baru 30 tahun. Dia dari penjara, kemudian dia orang bukan Mesir. Bukan orang asli Mesir. Dia orang Ibrani. Tapi Firaun memberi kedudukan yang tinggi sekali karena hikmat yang dimiliki oleh Yusuf, karena kebijaksanaan yang tiada bandingnya. Bahkan Firaun berkata, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi Firaun sudah menyerahkan semuanya, hanya tahta itu saja, tahta sebagai Raja Mesir itu saja kelebihannya. Selebihnya diserahkan kepada Yusuf, segala pemerintahan diserahkan kepada Yusuf. Bahkan Firaun berkata kepadanya, akulah Firaun, di ayat 44, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Seorang pun tidak boleh bergerak tanpa setahu Yusuf. Jadi ini jabatan yang luar biasa tinggi diberikan kepada Yusuf. Dan semua itu karena hikmat dan kebijaksanaan yang dikaruniakan oleh roh Allah kepada Yusuf. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Kristus juga datang ke dunia merendahkan diri. Ini bukan meninggikan diri, karena memang dia pada posisi yang tinggi. Dialah firman Allah yang hidup, olehnya lah segala ciptaan itu dijadikan. Tapi dia datang merendahkan diri supaya manusia berdosa macam kita ditinggikannya, diselamatkannya, dibebaskannya dari kebinasaan selama-lamanya. Ia rela merendahkan diri sampai disalib, sampai dihina, diolok-olok,
sampai mati, ia direndahkan sedemikian rupa. Tapi kemudian ia bangkit dan ia ditinggikan luar biasa. Dan dia berjanji orang-orang yang percaya kepadanya, siapapun yang percaya kepadanya, juga akan ditinggikan pada saatnya. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Waktunya kapan? Bisa saja di dunia ini. Kalau Tuhan mau kita ditinggikan pada posisi tertentu, pada status tertentu, atau dalam keadaan tertentu, bisa saja. Tapi toh kalaupun tidak dialami di dunia ini, ketika Yesus datang kembali nanti, semua orang yang percaya kepadanya akan ditinggikan, akan dibawa naik bersama ke sorga kekal selama-lamanya. Bahkan di Wahyu pasal 22 ayat 5 bahkan dikatakan akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah dengan sepenuhnya kepada Kristus, karena oleh kuasanya lah seseorang bisa ditinggikan, baik ditinggikan di dunia ini maupun ditinggikan ketika Yesus datang kembali. Percayalah sepenuhnya kepada Dia. Teladanilah Yusuf yang mempercayakan hidupnya. Yusuf pernah direndahkan. Yusuf di Kejadian pasal 37 dijual. Padahal yang dijual itu hanya budak. Padahal dia bukan budak. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Itu direndahkan. Dia dipenjara di Mesir. Padahal yang dipenjara itu adalah kriminal, penjahat. Dia bukan orang jahat. Dia hanya difitnah. Tapi Yusuf mau direndahkan. Karena pada saatnya kemudian ia ditinggikan oleh Firaun sendiri melalui kuasa Allah yang maha tinggi. Percayalah sepenuhnya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu direndahkan oleh manusia, tidak apa-apa. Itu mungkin bagian dari proses untuk Tuhan pakai meninggikan kita yang percaya. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Segala proses, segala bentuk, terimalah. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kasihilah Tuhan dengan percaya sepenuhnya kepadanya, karena Ia pemelihara hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di luar kedaulatan Tuhan, di luar kuasa Tuhan, tak ada orang yang bisa ditinggikan. Hanya Engkaulah yang bekerja, meninggikan orang yang pantas Engkau tinggikan. Di dunia ini atau juga di sorga nanti. Biarlah sebagai orang percaya kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Percaya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Engkaulah yang bekerja, Engkaulah yang menolong kami. Berkati negara kami, bangsa kami, berkati pemerintah kami. Seluruh rakyat, berkati dunia ini. Berjuang bersama-sama melawan COVID-19. Tuhan kasihani orang-orang yang dilanda bencana, dilanda musibah, peliharalah mereka. Dan ajar kami mengasihi mereka. Cinta kasih Kristus dialami, dihidupi oleh mereka. Berkati kami masing-masing dalam pekerjaan, tugas tanggung jawab. Berkati kami dalam rencana kami. Berkati kami dalam pergumulan kami. Pulihkanlah mereka yang sakit dan hiburlah mereka yang berduka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, renungan kita untuk hari Jumat 14 Agustus 2020. Tuhan memberkati.